Beberapa saat setelah penangkapan Ramlan Butar-Butar dan Erwin Situmorang, polisi kembali meringkus satu pelaku lain atas nama Alvin Bernius Sinaga di perumahan Villa Mas, Bekasi Utara. Alvin bertugas sebagai sopir saat kelompok Ramlan CS beraksi di tempat tinggal Dodi Triyono. Saat ditangkap, Alvin Bernius Sinaga sedang bertamu ke rumah salah satu warga di perumahan Villa Mas untuk acara Natalan. Karena melawan, lagi-lagi polisi terpaksa harus melumpuhkan penjahat sadis ini dengan timah panas. Selanjutnya Minggu 1 Januari 2017, giliran Ridwan Sitorus alias Ius Pane alias Marihot Sitorus diringkus polisi setelah hampir sepekan buron. Ius ditangkap di sebuah pulbus di wilayah Medan, Sumatera Utara. Ius pun kemudian dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan. Ius Pane sudah kurang lebih hampir 6 hari kita lakukan pengejaran. Berpindah-pindah yang bersangkutan, mulai dari Jakarta, kemudian ke Bekasi, tempat ke Depok juga, kemudian kita tenggari ada di wilayah Bogor. Yang bersangkutan akan kembali ke kampungnya, ke pamannya, ke Opung Leo di sana untuk melarikan diri dan mungkin bersembunyi. Tiket dia pesan memakai nama orang lain ya. Dan kita sudah bisa mengendus keberadaan bersangkutan dari mulai berangkat dari Jakarta hingga ke Medan, sehingga kami putuskan untuk menangkap di tempat pemberitaan terakhir di Polbis di Medan di Singamaraja, yaitu di Polbis Antar Lintas Sumatera ya. Hingga saat ini Ius Pane masih dimintai keterangan di Mapolres Metro Jakarta Timur. Dengan demikian, polisi telah meringkus seluruh pelaku perampokan di wilayah Pulau Mas, Jakarta Timur. Mereka masing-masing Ramlan Butar-Butar alias Pincang yang merupakan kapten dari kelompok ini. Kemudian Erwin Situmorang yang bertugas sebagai eksekutor. Alvin Bernius Sinaga yang bertugas sebagai sopir, dan Ius Pane yang juga bertugas sebagai eksekutor. Berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang ada, kasus yang menimpa Dodi Triyono dan keluarga ini murni perampokan. Saya menghargai kecepatan langkah dari teman-teman Polda Metro Jaya. Hanya dalam waktu 1 hari bisa mengungkap, saya anggap luar biasa. Kenapa? Karena berangkat dari zero, bukan tertangkap tangan, tapi murni dari pengembangan kemampuan mengolah tempat kejadian perkara. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan barang bukti 2 pucuk senjata api dari pedagang daun pisang di wilayah Tapos, Depok. Erwin Situmoranglah yang menitipkan senjata api yang digunakan untuk mengancam para korban. Sementara itu, dari rumah kontrakan Ius Pane di wilayah Tapos, polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 pucuk airsoft gun. Aja yang di keluarin